She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hai, welcome. I'm super happy tapi juga sekaligus kaget karena ini sumpah di atas meja aku ini makeupnya banyak banget. Kayaknya nggak cuma aku aja yang kaget bercampur seneng, tapi aku yakin kalian semua beauty enthusiast pasti juga kaget. Ada satu brand yang sekaligus ngeluarin banyak banget makeup dengan lebih dari 100 shades. Lengkap banget loh, dari complexion sampai ke lip piece semuanya ada. Jadi kita langsung aja hari ini main-main sama semua makeup something. Let's get into it. Sebelum kita mulai makeupan, penting banget kita untuk siapin kulit yang supple, kulit yang sehat, biar skin barrier kita tetap terjaga. Hari ini aku mau pakai, tada! You guys know it, this is one of my favorite moisturizer. Bahkan aku sampai bilang ini tuh kayak liquid gold. Dan sebenarnya ini udah kayak tetes terakhir gitu. Sudah habis. I like it so much. Dia teksturnya watery gel gitu. Cocok untuk aku yang kulitnya oily combination. Kita mulai dari complexion. Kemarin Something ngeluarin cushion baru, ini namanya Something Human Breathable UV Cushion Cover. Aku sempat mikir kenapa Something keluarin cushion baru lagi padahal mereka udah punya copy paste breathable cushion. Ternyata pas aku cobain sendiri, memang dua cushion ini beda. Selain dari beda desain, dia finishnya juga beda. Kalau yang copy paste breathable cushion ini, dia finishnya itu lebih ke kayak skin like, tapi dia masih ada sedikit beceknya gitu. Jadi menurut aku dia belum kayak ngeset sempurna, lebih ke dewy satin finish. But the human one, dia finishnya lebih ngeset gitu. Ini pas dibuka, tutupannya itu masih kayak magnetic gitu. Aku pakai shade Cocoa actually. Sudah aku pakai beberapa hari, I like it. Nah, ini aku pakai shade Cocoa untuk human. Kalau experience pas pakainya menurut aku sama aja antara human sama yang copy paste. Dia masih gampang untuk di blend. Pengalaman pas aku ngeratain pakai cushionnya itu tuh tetap enak gitu loh. Tekstur cushionnya sendiri dia cair dan kerasa ringan banget di atas kulit. Oke, this is the result before and after. Klaim dari human cushion ini dia skin matte, tapi tampilannya masih bisa dibilang skin light gitu. Yang aku suka banget dari cushion ini, dia itu beneran langsung ngeset. Jadi sebenarnya kalian nggak usah timpa pakai bedak lagi untuk daily. Ini udah oke banget. Cuma kalau kalian mau keluar, kalian pakai masker, saran aku tetap wajib untuk pakai bedak. Karena kalau misalnya nggak di set pakai bedak, menurut aku ini masih bisa transfer di masker. Apalagi kalau misalnya kalian itu banyak beraktivitas, panas-panasan. Shade-nya juga menurut aku masih oke masuk ke kulit aku. Dia bisa sama kayak leher aku, meskipun ya jidat aku dia memang lebih terang ya. Karena jidat aku memang lebih belang gitu warnanya daripada seluruh wajah aku. Menurut aku ini coveragenya lumayan oke. Dia medium to full coverage. Untuk kemerah-merahan nih yang kayak di hidung sini, oke, itu bisa langsung ketutup ya. Tapi untuk bekas jerawat yang udah hitam di sini, dia masih butuh concealer lagi. As you can see, ini very flawless already. Tapi aku masih punya beberapa spot. Ini bekas jerawat yang bandel banget. Jadi saatnya kita keluarkan concealer. Mereka keluarin concealer yang menurut aku unik banget karena ada spons di atasnya gitu. Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Di sini aku pakai shade Honey. Ini spot di sini akan aku cover. Terus tutup atasnya ini dibuka. Voila, you got a little sponge right here. Oke, menurut aku concealernya oke banget sih. Dia lumayan ketutup di sini. Cuma menurut aku pakai spons ini tuh agak susah kalau misalnya aku udah pakai complexion sebelumnya. Kayak misalnya sekarang aku pakai cushion, aku agak kesusahan blend concealernya pakai spons di atas complexion lain. Tapi kalau misalnya di blend di atas kulit biasa, kayaknya ini lebih berfungsi gitu. Aku merasa sponsnya ini jauh lebih oke kalau misalnya kalian mau pakai concealernya di atas bare skin. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai concealer di atas complexion kayak aku, better pakai tangan sih. Yap, menurut aku lebih enak pakai tangan kalau misalnya kalian mau pakai concealer ini di atas complexion. Tapi kalau misalnya di atas bare skin, ini sponsnya bakal berguna banget sih. Dan bikin tangan kalian nggak kotor juga. Yang paling aku suka dari formulanya itu dia sangat konsisten. Jadi banyak banget kan concealer yang pas kita pakai, kita apply, dia tuh kayak yang menjanjikan gitu. Tapi pas kita blend ternyata dia nggak mengcover apa-apa. Nah, concealer ini adalah termasuk yang pas kita blend dia coveragenya tetap bisa konsisten gitu loh. Jadi aku suka banget. Aku akan coba cover sedikit lagi di bagian bekas jerawat ini, tapi aku akan blend pakai tangan. And that's it, menurut aku ini oke. Dia udah ketutup banget bekas jerawatnya. I'm impressed. Sebelum aku set pakai bedak, aku akan pakai blushnya. Something Tamago Airy Blush. Aku punya dua shade, Maiden and Moselle. The packaging is super cute. Ini kayak di slide gitu. Kayaknya aku bakal pakai yang Maiden. Aku akan ambilnya digosok-gosok gini dulu, lalu taruh di alas pipi. Oh, ini tuh enak banget kalau misalnya kalian aplikasiin pakai tangan. Creamy.
tapi lembutnya itu kayak lembut bedak gitu. Oke, ini hasilnya. I actually like it so much. Tapi karena warnanya itu terlalu muda dan kulit aku cenderung sawo matang, jadi dia itu nggak terlalu kelihatan gitu loh warnanya. Jadi kayak cuma kelihatan sedikit banget. Finishnya itu aku suka banget, meskipun dia cream, dia sama sekali nggak kerasa waxy di atas kulit. Ini tuh lebih kayak blue drew gitu, jadi silky satin finish, very comfortable on the skin. I like it, tapi kayaknya shade Molly bakal lebih cocok di aku. Aku nggak punya sih, aku punya Maiden and Moselle. Oke, let's set it all pakai Something DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Kalau misalnya orang-orang bilangnya nih bedak segitiga something, lucu banget loh ini. Dan hari ini aku nggak akan pakai sponsnya karena menurut aku ini tuh sangat high coverage. Dan aku udah pakai complexion yang menurut aku udah cukup banget. Tapi aku punya foto pas aku pakai powder ini dengan sponsnya. Aku juga di situ kasih kalian lihat ketahanannya, jadi kalian bisa lihat aja foto itu. Tapi sekarang aku akan pakai brushnya aja. Ini adalah salah satu produk yang kalian banyak request gitu. Dan pas aku pertama kali coba sendiri, aku tuh langsung kaget gitu. Dia bener-bener kayak bikin live filter effect gitu, kayak pakai filter Paris, tau nggak? Bener-bener bikin kulit itu langsung ngeblur. Jadi menurut aku itu bukan cuma hype doang, ini bener-bener deserve the spotlight. Bagus banget gitu loh. Dan aku udah pakai bedak ini melewati banyak banget rintangan. Menurut aku ini masih cantik banget, meskipun waktu aku keringetan masih ada beberapa part yang meleleh di bagian hidung itu, tapi pas kena keringat itu dia tetap cantik gitu loh. Jadi kayak meleleh dengan cantik. Oh ya, ngomongin soal keringat, produk-produk something yang aku pakai dari tadi, cushion, concealer, blush, sama powder ini, mereka punya claim sweatproof dan water resistant, jadi nanti kita bisa buktiin aja. Wah, ini parah banget sih mukaku. Ini aku pakai brush aja udah flawless banget. I like it so much. Dan ini shade-nya sangat pas buat aku, sand beige. Dan pas dipegang ini udah nggak ada tekstur bedaknya sama sekali. It's very comfortable. Pas dipegang ini kayak kita pegang kulit kita biasa gitu, nggak kayak kita pegang particle powder. Aku suka sama feel nyamannya. Alright, to the fun part. Aku hari ini pengen bikin looknya yang kayak ponies makeup. Tada! Jujur ini adalah produk yang bikin aku excited banget sama something launch kali ini. Unconditional, unstoppable, unbreakable. Mending pilih yang mana? Saran aku pilih ketiga-tiganya. Kalau misalnya kalian suka sama look yang lebih ke rainbow, kalian bisa pilih yang ini, yang unstoppable. Terus untuk yang unconditional dan unbreakable, menurut aku mereka color selectionnya agak mirip-mirip, jadi lebih ke cool tone. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sih sama keinginan kalian, karena cuma kalian yang tahu limit kalian. Only you know your only limit. Menurut aku untuk eyeshadownya yang ada di pen ini, dia nggak di-press terlalu kenceng, which is good. Jadi aku bisa ambil pigmennya dengan sangat baik. Nggak perlu aku kayak tekan-tekan atau aku usrak-usrak puas aku ke dalam pennya sampai pigmennya keangkat. Ini kayak cuma gini aja udah kelihatan keangkat banget, which is very good. Dan pigmennya tuh nggak gampang hilang itu. Kemarin aku sempat pakai eyeshadownya selama seharian dan itu warnanya masih tetap ada, nggak kayak pudar banget gitu. Jadi menurut aku untuk kualitas eyeshadownya dia long lasting. Klaimnya dia non fallout, I kinda agree. Tapi kalau misalnya kalian pakai kuas-kuas kecil kayak gini, make sure kalian harus ketuk dulu gitu loh. Untuk non patchy dan non powdery aku setuju karena dia bener-bener enak banget buat di blendnya. Cocok banget buat kalian yang baru belajar atau kalian yang pengen punya palette yang warna-warni dengan harga yang cukup terjangkau tapi tetap dapat experience palette yang bagus gitu. Ini hasil setelah pakai Something 25 Pro Eyeshadow Palette. Adele gak akan lengkap tanpa bling-bling, jadi sekarang aku pengen pakai Something Surreal Starless Pigment. Aku punya kelima shadesnya, tapi sekarang aku pengen pakai yang BAM. BAM ini dia lebih ke rose gold gitu. Aku suka banget sama packagingnya, menurut aku ini sangat-sangat cerdas karena dia ada kayak lid pemisahnya gini. Ini tuh kayak pentil, jadi bisa kita cubit gini, jadi lebih gampang ngeluarin si pemisahnya ini. Karena aku sering banget struggle sama pemisahnya gitu loh guys. Jadi ini menurut aku sangat-sangat cerdas. Dan aku suka banget meskipun ini namanya loose pigment, tapi dia tetap di press sedikit gitu. Jadi memudahkan kita untuk ngambil produknya gitu. Kalau misalnya dia bentuknya tabur, itu bakal lebih messy sih. Meskipun dia di press sedikit, dia tetap kerasa loose-nya. Karena pas kita giniin, ini langsung nempel di tangan gitu. Di tap-tap aja. Ini bling-bling banget sih. Aku cuma kayak light tap gitu doang secara halus, tapi udah kayak bling-bling banget. Yang aku suka sama produk ini, dia tuh super duper pigmented. Jadi bisa kalian pakai sebagai single eyeshadow, tapi dia tuh glitternya tuh kecil gitu loh guys. Jadi cocok banget dijadiin topper. Karena kalau misalnya kalian aplikasiin kayak aku tadi, kayak light tap gitu doang, dia bisa nge-coat eyeshadow yang udah kita pakai tanpa bikin eyeshadownya itu kelelep gitu loh, tanpa nutupin warna asli eyeshadownya. Jadi dia bener-bener dual function banget. I like it.
Sebelum kita lanjutin makeup matanya, aku lupa kalau aku belum pakai eyebrow pencil. Something Browish Crayon Sour Silk Fin. Aku pakai shade grey brown. Ini hasil dari pensil alisnya. Sebenarnya aku kurang suka sama tipe pensil alis yang crayon. Aku kurang bisa mengendalikannya, tapi menurut aku something ini oke untuk ukuran crayon. Karena buat aku yang suka ketebalan alisnya, ini tuh bisa seenggaknya nggak terlalu ketebalan gitu. Produk alis something yang aku suka banget itu adalah ini, Brow Emblem Micro Cara Brow Gel. I really like it. Suka banget parah karena dia itu beneran sekecil ini brushnya. Jadi enak banget untuk merapikan bulu-bulu alis gitu loh guys. Bener-bener presisi gitu, kita mau alisnya ke arah mana, mau setebel apa. Dan dia juga bisa menahan posisi alis dengan lumayan lama. Jadi ini bener-bener aku rekomendasiin banget. Kita balik lagi ke mata. Ini aku pengen pakai eyeliner terbaru mereka, Scandal Waterproof Retractable Eyeliner. Ini eyeliner pensil mereka yang menurut aku bagus banget. Cocok banget buat kalian yang baru belajar eyeliner karena dia itu gampang dipakainya. Dia juga bisa di smudge, tapi kalau dia udah ngeset dia jadi smudge proof. Aku pakai warna coklat untuk ngisi waterline. Tada! Ini aku pakai eyeliner tipis aja di bagian sini, tapi kelihatan banget kan bedanya. Ini tuh lebih ke define gitu. Dan karena aku isi daerah waterline-nya, meskipun aku pakai eyeliner tipis, kelihatan tetap matanya itu ada definisinya gitu. Sepenting itu ngisi waterline, dan menurut aku ini oke banget buat ngisi waterline. Dia itu nggak smudge gitu. Jadi kalau misalnya mata kalian tipe yang gampang basah, dia nggak akan jadi smudge kena air mata atau nggak akan luntur gitu. Sekarang kita pakai maskaranya. Ini produk yang aku rekomendasiin juga dari Something Hangover Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara. Dia memenuhi semua kriteria maskara yang aku suka, dan ada fibernya, which is good karena bulu mata aku itu bukan bulu mata yang panjang lentik gitu. Sebelum pakai, aku akan curl eyelashes aku dulu, tapi aku akan kasih kalian lihat pemakaian pas bulu matanya dijepit dan gak dijepit. Aku akan pakai di bulu mata yang dijepit dulu. Kelihatan nggak langsung wow banget? Ini yang sebelah kanan aku curl, dan yang sebelah kiri aku akan tunjukin kalian pemakaian kalau nggak dilentikin atau nggak dijepit dulu bulu matanya. Tada! Memang kelihatan beda ya, dijepit sama nggak dijepit, tapi kalian bisa lihat ini meskipun nggak dijepit, dia tetap ngasih kayak efek lentik sedikit gitu. Kekurangannya menurut aku dia itu agak susah kalau misalnya kita mau pakai beberapa coat, karena dia sifatnya maskara yang langsung kering gitu. Dan kalau misalnya kita coat lagi, bisa jadi clumpy kayak yang aku alami sekarang ini. Ini tadi aku coba coat bagian sini, jadi menurut aku satu coat aja udah oke, dan dia juga satu coat udah bener-bener jeder. Saatnya contour slash bronzer, Something Ego 3D Contour slash Bronzer. Ada 3 shades dan aku pakai yang Eternal, yang tengahnya. Ini aku mau pakai ala-ala bronzer gitu ya, jadi aku nggak akan kayak terlalu presisi banget. Yang penting wajah aku ada efek-efek sun-kissed-nya. Shade Eternal ini menurut aku kalau dijadiin bronzer oke banget, tapi kalau misalnya dijadiin contour, dia agak sedikit oranye gitu, agak sedikit warm tone. Contour itu aku lebih suka yang shade-nya lebih ashy karena kelihatan lebih natural. Dan sebagai bronzer dia oke banget, dia bisa bikin wajah kita kelihatan lebih kayak sehat gitu. Jadi kayak ngasih healthy look gitu dan memberi sedikit dimensi. Tekstur powdernya juga menurut aku fine banget, jadi dia bisa di blend dengan sangat seamless. Ini hasilnya. Untuk yang hidung aku pakai shade Dragon karena kemarin aku pakai shade Eternal ini terlalu oranye gitu, dan sekarang pakai yang Dragon lebih masuk warnanya untuk shading hidung dan bagian dagu sini. Saatnya kita spray pakai Something Seriously Balancer Makeup Setting Spray. Produk ini menurut aku sangat menarik karena dia ada teknologi namanya inositol. Jadi dia bisa dipakai untuk kulit kering dan kulit berminyak. Inositol ini katanya kalau di kulit kering bisa nambah hidrasi, dan kalau di kulit berminyak bisa jadi oil control. Sounds impossible, tapi memang kalau di kulit aku yang berminyak, kalau pakai setting spray ini oil controlnya emang lebih kerasa sih. Kalau di kulit kering aku nggak tahu karena kulit aku nggak kering, tapi mungkin kalian yang udah coba dan kulitnya kering bisa komen di bawah apakah beneran bisa menambah hidrasi atau enggak. Dan klaim lainnya dia bisa bikin makeup itu sweat proof, heat proof, dan transfer proof. Pas di spray juga tadi menurut aku partikelnya halus, jadi pas kena muka itu nggak terlalu basah. Dia cukup untuk membuat wajah kita itu terset, tercoat sama cairannya, tapi nggak bikin super basah kayak habis kehujanan gitu. Dan ini finishnya lebih ke satin skin light gitu ya, agak glowing sih malah menurut aku. Next untuk highlighter aku akan pakai Something Immortal Highlighter. Aku pakai dua shade, Mignon sama Champion. Aku biasanya pakai yang Champion karena dia lebih ke golden tone gitu, sedangkan yang Mignon dia lebih ke rose gold. Tapi hari ini aku pengen pakai yang Mignon karena makeup aku sekarang lagi purplish gitu, jadi lebih cocok pakai yang rose gold. Aku suka sama highlighter ini, menurut aku ini tuh kayak dupe highlighter dari brand luar, yang brandnya itu depannya huruf B, dan itu harganya mahal banget untuk kayak seukuran gini. Dia patok harganya itu 400.000. Something ini punya harga under 100.000, bisa dibandingin banget sama yang harganya 400.000 itu. Yang aku pakai shade Mignon. Tadam!
super blinding. Tapi partikelnya tuh halus banget dan dia itu nggak yang menyumbat pori-pori gitu. Jadi ini acne prone, skin friendly. Aku saranin kalian pakai highlighter ini di atas Seriously makeup setting spray yang tadi, karena si makeup setting spraynya itu tuh ngasih kanvas yang halus sebelum kalian pakein highlighter gitu, dan bikin highlighternya jadi lebih tahan lama kalau kalian semprotin Seriously balancing spray tadi. Finally, produk terakhir yang akan aku review di video ini. Tada! Something Umbrella Lip Totem Tint. Lip tint yang menggegerkan dunia perbeautyan karena sekali launching 20 shades. 20 shades, are you kidding me something? Banyak banget. Hari ini aku kayaknya bakal pakai shade High, H-A-Y-G. How do I pronounce that? Tapi sebelumnya aku pengen pakai ini dulu. Something Fabric Lasting Tint. Karena menurut aku Umbrella Lip Totem Tint ini dia coveragenya medium gitu, sedangkan bibir aku kan gelap pinggirnya, jadi dia memang belum bisa mengcover keseluruhan bibir aku. Lalu atasnya akan aku timpa pakai Lip Totem Tint Umbrella. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini sebagai lip tint, kalian bisa banget pakai ini sebagai lip gloss karena dia finishnya glossy gitu, bener-bener bikin bibir juicy. Si Umbrella ini ngasih tambahan warna dan plumpiness ke bibir aku. Dan ini tuh untuk ukuran yang juicy atau yang glossy, ringan banget. Oateo, what do you think? Ini tuh ada sedikit sensasi mintinya gitu, tapi mintinya tuh enak banget menurut aku. Sensasi yang unik gitu loh, sama sekali nggak mengganggu buat aku. Tapi keep in mind kalau misalnya kalian nggak suka sensasi yang seperti itu, mungkin kalian bakal terganggu. Tapi buat aku ini enak banget sensasinya. And this is the final look. Tada! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Oke, aku akan tes water resistant sama transfer proof-nya. Pertama transfer proof, aku pengen coba pakai masker. Ini warna putih, jadi harusnya kelihatan lah ya. Oke. Tadaa! Kebetulan aku udah pakai complexionnya selama 4 jam dan di bagian hidung sini ada sedikit banget transfer. Aku rasa ini kayak udah nyampur sama minyaknya gitu, that's why dia ada sedikit transfernya. Sekarang kita akan tes water resistantnya. Water resistant itu bukan waterproof ya, jadi water resistant itu dia masih bisa kemasukan air atau masih bisa luntur sedikit, tapi nggak akan seheboh makeup yang nggak ada embel-embel waterproof atau water resistant. Kita tes-tesin aja pakai tisu. Tada! Airnya kehapus, tapi makeupnya enggak. Tapi ini ada pink-pink, tadi nggak sengaja kelap lip totem tintnya. Tapi makeupnya yang complexion dan segala macam yang nempel di kulitnya ini nggak transfer sih. Alright, that's all. To be honest, aku bener-bener enjoy banget proses makeup kali ini. Aku suka sama semua produknya, tapi aku paling suka sama eye makeupnya. Eyeliner, mascara, brow emblem, eyeshadow, aku suka semua. Complexionnya juga aku suka. Dari segi di banyak jenis makeup, kalian pasti nemu warna yang cocok buat kalian. Produk yang cocok untuk kebutuhan dan jenis kulit kalian, kalian pasti nemu. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk-produk something, kalian bisa cek description box, aku akan taruh link-linknya. Kalian bisa beli di website atau di e-commerce, terserah kalian. Thank you so much for watching. I'll see you guys next video. Bye bye.